Ada penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen negara. CPNS bodong terbesar sejak reformasi, Bang Uyang. Kita akan sampaikan pada pengadilan bahwa tidak ada alasan maaf buat OI. Kenapa? Pertama apa? Satu, jumlah orang besar ya, banyak sekali. 225 orang. Ya. Jumlah uangnya 9,7 miliar. Ya. Sudah ada 5 orang meninggal dunia. 5 orang meninggal dunia. BKN menyatakan bahwa itu kan produk BKN alias SK bodong. Kami kecewa bahwa jaksa hanya menggunakan pasal penipuan. Sebenarnya pasal penggelapannya dan pasal pemalsuan suratnya itu hilang. Padahal jelas-jelas OI nerima uang. Akan minta audiensi dengan ketua pengadilan untuk menyampaikan bahwa banyak fakta-fakta yang belum diungkapkan oleh jaksa. Ini cuma bukan perkara duit doang. Iya. Ada nyawa yang hilang gitu loh. Itu yang menjadi perhatian buat hakim gitu loh. Kita nggak minta apapun lah gitu ya. Kalau memang uang itu nggak bisa balik gitu ya, kita akan tempuh jalur perdata ya. Tetapi ini juga menyangkut hilangnya nyawa. Desa itu ayo kumpulin keluarga, semuanya selamatan, potong kambing, potong apa, udah ngumpulin bayang. Malu dong. Udah seperti itu, udah syukuran, tiba-tiba zong, nggak berani keluar rumah. Sampai sekarang. Sampai depresi. Iya. Dan itu tuh jadi bahan bulian yang luar biasa di desa. Iya, dicela-cela pasti kan. Kalau di desa itu kalau orang ngomong tuh udah kayaknya sampai meninggal bangsa. Oi, kamu selama ini selalu bilang sayang sama ibu. Kamu nganggap ibu sebagai mama. Tapi kenapa kamu begini sama ibu? Kamu tega-teganya. Kamu sudah menipu ibu. Udah bahkan kamu memiskinkan ibu. Three, two, one, close the gorden. Oke. Di samping saya sudah ada Ibu Agustin, Bang Odi, Mbak Mila, dan Pak Karnu. Siapa mereka? Terlibat kasus apa? Kita lihat dulu berita berikut ini. Oke, berarti ini kasus CPNS bodong. CPNS bodong. Artinya kalian sebagai korban Betul. yang melaporkan OI. Polda Metro Jaya. Yang menarik adalah Ibu udah mengenal OI sebelum kejadian ini? Sudah. Hubungannya apa dengan OI? Gurunya Olivia. Olivia adalah murid saya. Di salah satu sebuah SMA. Oke, Ibu guru SMA-nya OI. Iya, betul. Jadi korban. Betul sekali maksudnya. Oke, kalau Bang Odi pengacaranya Bu Agustin. Ya. Mbak Mila tim pengacara, Pak Karnu Korban. korban. Kenal dengan OI sebelumnya? Belum. Kenalnya dari Ibu Agustin. Ibu Agustin? Iya. Dari Ibu Agustin nih, Pak Karnu tipu juga nih gitu. Karena niat saya membantu. Olivia Oke. kan bilangnya membantu. Oke. Bersama-sama CPNS. Oke, menurut Ibu ini kasusnya apa? Seperti yang kita pelaporan kemarin, ada penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen negara. Oke, sekarang gini, inti ceritanya dulu. Yang ditipu, atau yang dibohongin siapa? Saya, Diyakinin namanya dibohongin. ya, Ya, dibohongin, Ibu dijanjikan apa? Berarti kalau dibohongin berarti ada yang dijanjikan, Iya. apa yang dijanjikan, tapi kenyataannya berbeda gitu. iya betul. Apa, sekali. Bu? Dijanjikan anak saya Iya. bisa diterima sebagai CPNS prestasi. Oke, jadi CPNS prestasi. Jadi Nah, dia menjanjikan Ibu, anaknya bisa anak Ibu diterima. bakal jadi PNS. Siap. Padahal PNS itu masuknya harus pakai tes. Jadi dibilangnya gimana? Dibilangnya gimana? Anak ibu nanti pada saat tes nilainya saya bantu, Oke, nilainya dibantu. iya. Tapi kenyataan tidak. Itu awal pertama kali Olivia menawarkan saya. Oke, jadi bilang anak Ibu ikut tes, Ikut tes, nanti nilainya dinaikin, dibantu. dinaikin dia- berarti di kamu di ini dia dong. setting di BKN katanya. Di setting. Bisa tuh. Ternyata tidak. Itu Apa yang membuat Ibu yakin itu bisa? ya pada saat Iya. itu dia menjanjikan, Bu, saya ini banyak kenalan-kenalan Iya, pejabat. iya, Salah iya. satunya yaitu pejabat BKN. Iya, Ya iya. saya yakin aja, apalagi dia ya dari seorang murid ngomong ke gurunya, ya saya yakin sekali saya sekarang sudah sukses, Bu.
saya mau berbakti kepada ibu, saya bisa mau membantu ibu, menolong ibu. Oke, jadi dia datang ke ibu Ya, siap. suatu waktu nih, datang ke sekolah, Ya, ke sekolah terus menghubungi saya. menghubungi Ya, ibu, telepon. bilang mau ngebantu ibu Iya, betul. dengan cara Dengan cara memasukkan anak saya dan keponakan saya untuk bisa masuk CPNS. dengan sejumlah uang pasti berarti dong. Iya, untuk admin Mas bilang. Untuk admin, Iya. berapa waktu itu dibilang? Waktu itu dibilang 25 juta. Dibilang 25 juta pasti jadi PNS nih. Iya. Ibu langsung percaya apa enggak? Pada saat itu saya sempat bertanya, Iya. emang bisa Bu, karena saya ini dekat dengan para pejabat. Itu Oh, jatahnya sebut para pejabat dia sebut. Pertama, Pak Cahyokumolo itu katanya anaknya Pak Cahyokumolo menikah dengan sepupunya dia. Katanya. Menurut Olivia. Oke. Kemudian dia juga kenal sama Pak Yasona Lawli, Kemenkumham. Oke. Dia pernah mendapatkan proyek dari Pak Yasona Lawli, katanya pengadaan laptop di Kemenkumham. Katanya, menurut Oke. informasi dia. Dan dia pernah, Mas Uya, mengirimkan foto itu ada di situ ada Pak Yasona Lawli. Foto berdua. Enggak, dia dibilang, saya lagi meeting Bu, dia foto tapi itunya nggak ada. Oh gitu. Iya. Itu foto apa yang membuat ibu yakin dari foto Ini, Bu, asli Bu. apa Google? Nah, dia bilang, ini Bu, saya lagi nih ya, jangan ditelepon dulu, saya lagi ada meeting gitu. pada Oke, saat itu. oke. Terus gitu kan. apalagi yang meyakinkan ibu kenal dengan Iya. siapa lagi? Ya, dia kenal dengan para pejabat karena sekarang dia sudah menjadi direktur utama di KJB Berau, yaitu di Batubara. Perusahaan oke. Di Batubara yang ada di Kalimantan. Iya. Nah, dia adalah direktur utama di sana. Jadi link dia memang link para pejabat dan dia bilang untuk jalur prestasi ini itu yang bisa mempunyai jatah katanya para pejabat setingkat menteri, kemudian setingkat DPR MPR ketua komisi, kata dia seperti itu. Kata dia, Iya. kalau pejabat setingkat Menteri DPR dan- MPR punya jatah untuk memasukkan Iya, ada jatah untuk PNS, Iya, katanya. menurut Olivia. Ibu percaya? Pada saat itu ya percaya dari seorang murid ya Murid SMA ibu kepada gurunya, Iya, dan apa saya enggak? iya. Nggak ada pikiran di hati saya. Pikiran jelek gitu. Udah nggak ada sama sekali, nggak ada. Oke, tapi sebelumnya saya potong. Bang, saya awam nih. Emang bener ada jatah-jatah seperti tadi tuh terjadi itu ada nggak sih? Karena sebutnya adalah jalur prestasi, Bang. Nggak ada nggak sih orang masuk PNS karena jatah Ada. bapaknya menteri pejabat tuh ada? Emang ada? Ada, misalkan contohnya Iya. juara Olimpiade Grecia. Oh, itu kan jalur prestasi. Iya, itu- Karena setahu saya orang masuk universitas negeri ternama juga ada jalur prestasi. Itu yang Iya kan? Owi tawarkan, Owi jual kepada Bu Agustin. Tapi anak pejabat, anak menteri emang prestasi. Nah, termasuk misalkan pengganti CPNS yang meninggal karena COVID. Nah, itu tuh. Gitu. Katanya, berarti Iya. ini katanya kan berarti Iya, ya. semua Berarti orang- itu belum tentu benar gitu. Iya. Betul. Oke. Oke, Ibu percaya. Singkat Pada ceritanya Ibu saat suruh itu- bayar Saya bayar 25 juta pada saat itu. untuk anak Ibu. Anak saya. Ibu bayar tuh cash Mm. ke Olivia. cash apa? Cash. Awal pertama Uang Olivia minta melalui cash, tidak ada yang melalui transfer awal pertama. Cash. Iya. Oke. Ibu nggak curiga nih kok duit cash? Enggak. Karena ada perjanjiannya. Ada hitam di atas putih. Perjanjiannya apa? Boleh Ada. lihat? Iya, ada ya. Ibu tunjukin kalau ada perjanjiannya. Ini saya karena punya saya kan udah di penyidik ya. Ini ada salah satu contoh ya. Ini keluarga saya juga nih. Oh, oke, berapa sih dari keluarga Ibu karena 16 orang. 16 orang? Iya. 16 orang semua satu orang 25 juta. Ada yang 30. Awal pertama 25, Oke. terus kesininya 30. Naik inflasi kali ya. Karena gini, dia itu sepertinya makin mau mendekati penerimaan SK, dia naikkan. Oke. Kalau Dan 16 sama wilayah, maksudnya kalau di DKI dengan di daerah misalnya kayak Depok beda. beda lebih apa murah mahal Depok? Lebih murah dong. Oh, Depok lebih Di murah, daerah. Jakarta lebih mahal. Hmm. Oke. Berarti kalau 25 orang kali 16 kali 10, 10 kali 25 aja udah 250 juta. 25 kali 6, 150, berarti 400 juta. yang Kalau saya- let's say itu 25 juta. Iya. Tapi ini beda-beda. Beda-beda. Paling banyak berapa? Di keluarga saya ada 30, jadi semua di keluarga saya 515 juta. 515 juta di keluarga Ibu. Iya. Jadi Ibu bisa dibilang afiliator ya, Bu ya? Maksudnya kasarnya. Oh. Iya. Istilahnya ibaratnya kalian lagi ngetop bahasa afiliator Oh. nih. Tapi bukan berarti Ibu afiliator yang kayak sekarang, bukan. Enggak, Ibu karena niat saya memang niatnya main bantu bantu keluarga. Ibu nyari banyak orang gitu kan. Karena Oi Iya. minta, Bu, ayo Bu, karena saya Iya. di-push terus sama dia, ayo Bu, cepet keluarga Ibu, mumpung saya bisa bantu. Tahun depan Om Bima mau pensiun. Om Bima siapa? Bima Harya, kepala BKN. Oh, kepala BKN katanya adalah Ah,
dia kenal dekat gitu. Om Bima itu mau pensiun, jadi sekarang Oh, jatah itu cepet-cepet. dia cepet-cepet mumpung dia masih bisa Keluarlah bantu. duit ibu totally sikatnya 515 juta Iya, untuk itu. 16 orang. Berapa lama tuh akhirnya ibu sadar bahwa ini dibohongin? Lama Mas, karena memang pada saat itu terserang pandemi. Hmm. Yang resmi saja dari 2019 itu baru pengumuman di 30 November di 2020. Karena memang pandemi gitu. Tes PNS itu tetap ikut tes nih? Iya, ikut. Oke, pengumuman nih CPNS. Itu yang anak saya. Iya. Tapi yang di bulan Februari yang ponakan-ponakan saya ini, karena dia bilang, "Bu, ada tambahan ini kalau yang anak saya PNS pengganti." Menggantikan orang yang meninggal karena COVID dan narkoba. Oke, Jadi tuh. mereka sudah punya NIP Mas Uya. Jadi nggak pakai tes kalau mereka. Oke, jadi ada selain jalur prestasi, ada jalur menggantikan orang yang sakit COVID atau narkoba. Ya. Orang PNS kena narkoba, meninggal, digantiin orang siapa aja, asal bayar gitu. Iya. Oh, ini nggak masuk logika gue nih. Oke. Ya, Jadi nggak perlu ikut tes, udah ada NIP-nya. sudah ada NIP-nya. Oke. Jadi yang mereka Itu ponakan-ponakan ibu ya? Iya. Jadi gimana bu? Go ahead. Jadi Iya. kami pada saat itu cuma diminta berkas-berkas Iya. seperti ijazah, Iya. biasalah gitu ya untuk Oke. tambah ada bebas narkoba, hepatitis dan sebagainya. Persis sama dengan orang kalau mau mengikuti CPNS persyaratan. Jadi itu meyakinkan kita gitu, yakin banget gitu ya, oh itu benar gitu kan. Nah terus setelah itu kita datang ke rumahnya, menyerahkan uang, bikin MOU seperti contohnya ini tadi. Iya. Ini Bu, Yukin. Iya. Contohnya ini ponakan saya nih. Surat perjanjian penitipan uang. Waduh, suratnya aja udah jelas nih bu. Kalau surat ibu saya kan juga ahli hukum bu ya. Ibu saya dulu pensiunan notaris. Ipar saya juga ada pengacara. Surat perjanjian penitipan utang, penitipan uang. Kalau surat ini setahu saya benar nggak nih Pak pengacara ya? Iya. Ini kalau kasus akhirnya tidak akan jadi pidana nih. Betul. Jadi perdata benar nggak? Betul. Kayak utang piutang. Ya. Harusnya kalau dari sini aja ibu udah curiga, kok ada surat perjanjian tulisnya surat perjanjian penitipan uang. Kenapa nggak surat perjanjian pendaftaran apa gitu dengan Iya, Iya. saya bisa menjelaskan karena dia bilang ini kan tidak resmi ya diumumkan, jadi Iya. supaya tidak menjadi dua mata pisau. Iya. Ya, kalau tertulis CPNS ya kita akan kena, dia juga akan kena. Ya kenapa ibu mau menandatangani surat ini juga? Artinya kan kenapa nggak usah ada tanda tangan sama sekali nih? Karena kan kita menyerahkan uang, jadi dia beralibi pada saat itu ini admin loh, Admin. admin saja. Jadi kalau tidak berhasil, uang dikembalikan ada di situ, 100% dijanjikan akan dikembalikan. Itu yang meyakinkan kita ya ibaratnya kita untung-untungan ya kalau syukur ya ibaratnya berhasil, kalau nggak berhasil uang kita dikembalikan, tapi kenyataannya kan dia ingkar janji tidak mengembalikan uang tersebut. Tapi kalau saya nih ya, saya tidak menjudge siapapun ya. Iya, karena kita bisa general ya. Kalau saya pengen nipu orang nih, saya mau nipu orang. Orang minjem duit ke saya janjiin investasi apa nanti bakal balik. Kalau saya suruh dia tanda tanganin surat penitipan uang, kalau sampai satu waktu itu kasus, ini jangan jadi perdata. Perdata dulu tahu beda penanganan pidana Pak ya, bisa kalau bilang oke gue cicil gitu kan. Gue cicil berapa ratus tahun juga. Benar. Iya. Nah, oke kita lanjut aja nih Bu ya. Itu suratnya. Iya. Contoh suratnya. Oke. Sampai tadi sadar Ibu mulai wah ini nggak bener nih. Yaitu ditunda. Berapa terus. lama? Lama Mas. Iya. Sampai itu anak-anak terima SK ini adalah dari ada November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, tanggal 9 April pelantikan yang ternyata pelantikan itu juga rekayasa. Di situ ada gambar Pak Anies Baswedan memberikan sambutan. Lagi melantik. Tunggu. Ini pelantikan apa? Pelantikan apa? Pelantikan CPNS. Oke. Karena pandemi jadi virtual katanya. pakai Tidak Zoom. pakai Zoom gitu. Terus ada Pak Anies. Nah, kebetulan anak saya kan ikut. Hmm. Di situ katanya Pak Anies memberikan sambutan. Oh jadi dibilang anak Ibu diterima? Iya, kan udah dibilang, kan Oh. kita udah terima SK itu SK, semua. oke. SK bisa lihat, boleh lihat? Nah, ini contoh ya. Oh jadi ada surat keputusan ditetapkan jadi PNS. Tapi ada pengumuman nggak? Pengumuman terima PNS? Karena ini kan jalur prestasi beda Oh, dengan beda. jalur umum. SK-nya guys. Badan Kepegawaian Negara. Berarti SK palsu dong? Iya. Sekarang kita baru tahu bahwa itu palsu setelah kita. Tuh. Tapi logonya keren banget kan, Garuda plak ketiplak sama. Oke, sekarang mau tanya. Ini dia didakwa sekarang kan udah kalau nggak salah saya dengar jadi tersangka untuk udah ada bukan putusan apa namanya? Tuntutan. Berapa tahun kemarin? 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Atas pasal 378. Baru penipuan. penipuan. Saja.
Oh, pemalsuan surat nggak termasuk? Tidak masuk. Itu yang membuat kami seperti marah dan kecewa kemarin kan gitu. Penggelapan tidak ada? Tidak ada. Walaupun Jaksa dalam analisis hukumnya disebutkan bahwa BKN menyatakan bahwa itu kan produk BKN alias SK bodong. Oke, BKN udah menyatakan ini palsu. Iya. Artinya ada pemalsuan surat. Iya. Satu. Tapi pasal pemalsuan surat itu ada nggak di tuntutan? Tidak ada, hilang. Nggak ada. Oke. Gitu. Dakwaannya di dakwaan ada, di tuntutan tidak ada. Hanya Gitu. penipuan. Hanya penipuan 378. saja. Betul Bang ya. Oke. Gitu. Apa kata pihak yang berwajib atau yang berwenang, sorry? Begini, pasal Nanya nggak Bang Odi? Mana pasal yang lain itu misalnya? kami disampaikan ya setelah persidangan. Iya. Bilang kami kecewa bahwa jaksa hanya menggunakan pasal penipuan. Sebenarnya pasal penggelapannya dan pasal pemalsuan suratnya itu hilang. Padahal jelas-jelas OI nerima uang, Apa katanya? gitu kan? Jadi ini nggak ada pasal berlapis ya? Iya nggak ada. Oke. Gitu. Hanya ada pendapat dari pengacaranya OI bahwa ini jaksa pakai kacamata kuda. Tuntutan yang dikenakan 3 tahun 6 bulan. Itu hampir maksimal dengan ancaman penipuan 4 tahun. Iya. Gitu kan? Ini buat dia, buat mereka ini tidak adil buat OI. Itu aja mesti bilang nggak adil berarti ya? Ya, oke. Apalagi buat kita. Ya kan masing-masing pengacara pasti akan membela kliennya kan? Ya. Ya menurut pengacara OI pasti dia akan membela yang terbaik buat OI. Menurut Iya. Bapak juga akan membela yang terbaik buat Iya, para korban. Iya, betul, Nah betul, terus ya. apa kata hakim, jaksa? Kalau hakim belum mengambil putusan ya, Iya. tapi OI diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan hari Kamis besok. Nah itu juga kami akan datang lagi ke pengadilan. Kami akan minta audiensi dengan ketua pengadilan untuk menyampaikan bahwa banyak fakta-fakta yang belum diungkapkan oleh jaksa ya di persidangan. Misalnya apa? Contoh mengenai jumlah uang. Oke, jumlah Ya. uang totalnya berapa? 9,7 miliar. Oh tunggu, 9,7 miliar. Ya. Tahu dari mana nih? Ibu kan 515 juta. Itu yang keluarga kan? Keluarga. Yang tadi saya Oke, dibilang. oke. Ibu 515 juta. Maaf, Bapak Pak Karno. Karnu. Keseluruhan Ini korban juga berarti ya? Korban. Berapa tuan? keseluruhan 2M 26 2M 26 juta dari berapa orang nih? 51. 2M 26 juta. Berarti 2M 26 juta tambah 515 berarti 2M 500. Bukan 15. Jadi gini Mas Uya, Oke. saya sampaikan. Iya. Itu yang keluarga saja yang 500. Iya, masih mau jumlah nih. Ya, terus yang Ada lagi? Iya, kan itu termasuk teman saya Iya. yang kayak sampai yang meninggal Iya. gitu kan. Ada yang oh, meninggal. Yang Apa? meninggal ada 5 Mas Uya. Ini meninggalnya apa? Korban apa? Anaknya jadi korban. Orang ini yang meninggal orang tuanya. 5 orang 5 orang. dari kasus ini. Oke, itu nanti akan kita bahas. Nanti saya mau jumlah dulu nih. 9,7M dapat dari mana nih, Pak? Ya. Nih, ya. Oke. Saya ada 119. 119 korban. Ya. Dengan total kerugian 4.845. 4 miliar 845 juta. Dari yang saya bawa, yang saya ajak lah ibarat teman. Dalam artian gini teman-teman, karena gini saya sampaikan juga Mas Uya. Jadi gini, begitu dia datang ke rumah OI langsung menawarkan sama dia. Cuman pertama kali kan kenalnya kan saya gitu loh. berarti ada 109 orang Iya. yang ibu bawa. 119. 119 yang ibu ajak. Saya tidak mengajak Oh, semua. oke. Langsung Menawarkan. Jadi gini, Iya, iya. misalnya saya mengajak nih Pak Odi pertama. Iya. Contoh Pak Karno aja deh, Iya, iya. real. Pak Karno saya ajak pertama, ya kan? Pak Karno kan saya saya bukan ngajak, informasiin Mas. Maaf ya. Kasih informasi, oke. Saya sih informasi. Nah, akhirnya Pak Karno ketemu langsung dengan Olivia. Olivia presentasi dong, meyakinkan bla 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 Oke. segala macam. Ujung-ujungnya Olivia langsung minta ke Pak Karno. Pak Karno, ada nggak saudaranya lagi gitu loh. Jadi bukan dari saya. Cuman ini karena kita merasa ini kita gabung aja jadi satu, ya. Kita minta bantuan dari kuasa hukum itu. Oke, jadi 119 orang ini adalah 119. orang yang informasi dapat dari ibu. Siap. Bukan ibu informasi aja kan? Iya. Nggak ada janji bahwa kalau Oh. sukses ada sukses fee gitu nggak ada? Tidak ada Tidak satu ada ya? rupiah pun saya tidak Oke. menerima. Saya mau tanya, yang membuat ibu percaya akan dia ini atau akan ini adalah sebuah kebenaran apa, Bu? Ya itu. Apa? Backgroundnya apa? Ya itu yang pertama kali kedekatan saya sama dia meyakinkan saya ini tidak mencari uang, Iya. niat saya membantu. Apa yang membuat ibu yakin dia nggak mencari uang? Karena dia udah nunjukin saya. Nunjukin Nih, apa? Apa? Kayak saldo di mobile banking. Entah itu benar atau tidak, 300M. Bilangnya gimana ke ibu? Bu, saya nggak bakalan saya mau meminta uang. 1.000 perak pun saya nggak akan makan. Saya cuma niatnya mau nolong, Iya. mau bantu mencari orang kerja. Iya. Nih, dia buka tek handphone. Bilang apa? Dia tunjukin. Saya Bu, uang saya nih Bu. Nih, lihat Ibu lihat, 300M.
di mobile banking pada saat itu. Buat apa saya? Ibu lihat tuh, Iya, 300 nolnya banyak. iya banyak banget. Itu asli mobile banking apa capturean screenshot apa editan? Ya saya kurang ini, pokoknya saya kan awam ya. Ya, menurut ibu kira-kira kalau Iya. sekarang, Ya kayaknya pada saat itu kayak beneran. kalau sekarang ibu berpikir, Ya sekarang ya mungkin ya nggak palsu kali bikinan. oh gitu ya, iya iya. Kayaknya nggak ya. Oke, ibu percaya gara-gara itu. Hmm. Tapi latar belakang ibu kan pernah jadi gurunya Oh, iya. waktu SMA. Iya. Guru apa ibu? Saya guru olahraganya dia. Kebetulan saya juga kesiswaan pada saat itu. Oke, artinya kan kesan ibu terhadap ini baik dong. Baik-baik saja dengan ibu Waktu Nia dulu, pun saya juga baik. waktu dulu sekolah apa yang ibu saya percaya karena ibu percaya sama dia dari dulu dong. Iya, Berarti orangnya baik dong pada dasar. iya. Pada saat itu pada Iya. saat sekolah ya baik-baik. Bahkan saya udah ya mohon maaf Pak Uya, nyisir aja saya nyisirin. Tiap hari, ayo Neng sini rambutnya begitu. Karena ibunya Bu Titin, saya minta bantuan Bu Titin. Pokoknya dia lebih dengar sama Bu Titin dibanding sama saya. Kata Mbak Nia dan Bu Yati. Nia dan Yati seperti itu pada iya Bu kayak gitu kan sampai nyisir pun karena pakai rok pendek suruh nyari saya bantuin nyariin di koperasi supaya dia nggak dimarahin dihukum. nggak dihukum pernah Saking dia dekatnya dengan Iya. Oi pada saat itu. Heeh. Dan dia pun kalau ada apa-apa lapor sama saya. Pernah ada kejadian, ada insiden di keluarganya, begini nunjukin foto begini-gini segala macam, ya ada KDRT dan sebagainya gitu ya, nunjukin ke saya pada saat itu. Itu gimana? Sampai dia mau kabur dari rumah pun dia lapor ke saya. Sedekat itu, bahkan dia tuh setiap kalau dia WA saya, Bu, saya walaupun saya bukan terlahir dari rahim ibu, Iya. tapi kasih sayang saya sama ibu sama seperti saya sayang sama mama Bu. Dan itu juga diungkapkan di depan kuasa hukumnya Susan, Bu Susan Susanti pada saat itu. Tante, saya nih sama Bu Titin sayang banget. Dia sampaikan itu. Itu kejadian 19 November waktu saya konfrontasi di Polda. Dia bilang bahwa Tante, saya disayang banget sama Bu Titin. Walaupun saya bukan terlahir dari rahimnya Bu Titin, tapi sayang saya sama Bu Titin sama seperti saya sayang sama mama. jadi Bu Susan bilang, ya itu Oi, kamu kenapa? Bu Titin udah sebaik itu sama kamu, kok kamu tega-teganya? Kok bisa kamu berbuat ini sama Bu Titin? Dia meluk saya, iya saya minta maaf Bu Titin, dia bersipu di kaki saya. jadi dia sudah menganggap ibu sebagai mamanya, dia bilang saat itu. Seperti orang tua. Karena memang di SMA kalau ada apa-apa dia laporin ke saya. Maka Ibu Nia pun, udah Bu saya percayakan, pokoknya apa-apa Ibu. Saya sampaikan pada saat itu, Oi, kamu selama ini selalu bilang sayang sama Ibu. Kamu nganggap Ibu sebagai mama. Tapi kenapa kamu begini sama Ibu? Kamu tega-teganya. Ngapain ibu? Kamu sudah menipu Ibu. Udah bahkan kamu memiskinkan Ibu. Saya, uang pribadi saya juga sendiri ditipu di luar yang CPNS keluarga saya. Berapa ibu? 160 juta. Saya bilang, Oi, kamu ingat nggak? Pada saat malam-malam jam 9, kamu chat bilang butuh uang 160 buat nutup supaya ini lapor diri, yang mau lapor diri ke dinas berjalan lancar, dan kamu janjikan paling 3-4 hari uang ibu dikembalikan lagi. Iya. Saya sampai sampaikan, oh ibu uang dari mana? Ibu nggak punya uang sama sekali, saya bilang gitu. Mau ngadain sertifikat nggak bisa, bisa 1 minggu kan proses dulu. Akhirnya saya top up di Bank DKI. Ya, saya kan memang udah punya utang di Bank DKI untuk biaya sekolah anak ya. Akhirnya saya top up Utang aja. ibu naikin? Iya, saya naikin. Sehingga menghasilkan 160 juta dan uangnya langsung saya berikan ke Olivia. Dan ternyata sampai sekarang tidak ada 1 rupiah pun yang sudah dikembalikan. Akhirnya saya tiap bulan Mesti bayar berapa? gaji saya cuma 4 juta masih ya. Sebagai guru? Sebagai guru. Maaf bu, ibu guru udah berapa lama? 28 tahun. 28 tahun jadi guru SMA, gaji sebulan 4 juta. PNS golongan 3B 4 juta. Oke. Memang ada tunjangan, jangan kinerja, nggak ada. Semua sekarang saya cuma terima gaji saya yang saya bisa nikmati dari TKD dan tunjangan ini cuma 900.000 per bulan yang bisa Artinya sisanya bayar utang bayar utang. plus bunga-bunganya. Ya, betul Mas Sudan, itu untuk 4 tahun ke depan. Saya bilang, oi kamu bukannya menipu, kamu memiskinkan ibu. Saya bilang kamu tega-teganya seperti itu.
Sekali lagi dia meluk saya, dia nangis lagi, dia besuk kepala saya. Oi minta maaf, oi minta maaf. Itu doang yang diucapkan, nggak ada. Dia lagi. nggak menjelaskan apapun. Enggak. Tidak menjelaskan. Saya tanya uangnya kemana, oi uangnya kemana. Tidak menjelaskan. Ibu sempat pernah bicara dengan Maman, Ibu Mia Daniati, ibunya? Pernah pada tanggal 6 Juli 2000? 6 Juli 2021. Iya. Mm-mm. Ketemu di mana? Saya sebenarnya Mas Uya udah 4 kali ke rumahnya Bunia, tapi tidak pernah ketemu dengan Bunianya, ketemu dengan kakaknya Bunia. Dan ini saya sudah ceritakan kronologis kenapa saya datang ke sana. Pada kakaknya? Nah, kakaknya Bunia, kalau panggilinnya Uwa Yaya. Uwa, oke. Uwa. Apa tanggapan Uwa terhadap kasus Saya ini? nggak tahu menau masalah ini, nanti saya sampaikan ke Bunia. Saya sempat titipkan nomor handphone saya, tolong nomor handphone saya berikan ke Bunia, bilang dia Bu Titin. Dia udah kenal kok. Pasti saya. Ibu Nia kenal Bu Titin? Kenal sekali. Ditelepon nggak sama Ibu Nia? Tidak, Tidak. tidak ditelepon-telepon. Atau mungkin Ibu Nia juga kaget kali? Ya Apa? saya kurang Ya, paham, iya. saya kurang paham masalah itu ya. Tapi akhirnya yang ketemu jelas, Bunia? yang ketemu Bunia di tanggal 6 Juli di daerah Cikini, karena Bu Nia pada saat itu mau mendaftarkan anaknya sekolah ke luar negeri. Saya samperin ke sana, saya bicara baik-baik. Ketemu ya? Saya ketemu, ngobrol baik-baik, saya ceritakan bahwa Olivia merekrut CPNS Bu, saya bilang dengan total kurang lebih kalau dengan yang lain-lain itu hampir 300-an lebih, dan dengan nominal biaya yang berbeda-beda. Kalau keluarga saya bilang ada yang 25, 30, saya bilang gitu kan. Kalau yang lain tuh Ya. bahkan ada yang 50, 100, 150 dan berbagai macam. Kalau kita global rata saja misalnya 50, itu kalau 300 aja sudah 15 M. Aduh Bu Titi. Kaget nggak pada saat itu? Kayaknya sih nggak terlalu yang wah gimana, mungkin pada saat saya datang sana udah ada uaknya, kakaknya yang menginformasikan dia. iya. Cuma dia bilang, aduh Bu Titin, saya nggak tahu menau masalah begini karena Oi juga sudah tidak tinggal sama saya, dia sudah berkeluarga dan menjadi tanggung jawab suaminya, bukan menjadi tanggung jawab saya. Benar Bu, saya bilang, kenapa saya mau ketemu Ibu? Karena saya sudah jalan buntu. Oi dari bulan Juni saya tidak bisa ketemu dengan dia. Iya. Susah dicari, di chat nggak dibalas, di telepon nggak pernah diangkat. Saya bingung Bu mau kemana. Saya ke rumah Ibu udah 4 kali dan terakhir saya dapat informasi Ibu sini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mengganggu. Saya nyamperin Ibu ke sini karena terpaksa Bu. Saya harus menyampaikan ini, gitu loh. Udah saya sampaikan hari tanggal 7, Oi berjanji Bu mengembalikan ini. Sebelumnya ada CPNS yang mau mundur, totalnya ada 30 orang dengan jumlah 1,6 M. Aduh, mau ngembaliin katanya? Mau kembaliin, itu sebelum kasus ini meledak ya, Iya, sekali lagi. iya. Itu di bulan Juni, Januari, Februari, Maret sampai Juni. Iya. Nah, sebelum kasus meledak, dan dia menjanjikan mau dikembalikan. Bahkan Pak Karno beberapa kali ya, kurang lebih sampai seminggu ya bolak-balik di Bank BCA Kemang, Bank BCA Ciranda, katanya mau mencairkan itu. Yang ujung-ujungnya ternyata depositonya itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Pada saat saya klarifikasi dengan Bunia kata Oi besok tanggal 7 Juli Oi mau mengembalikan uang yang mundur. Oke. Dengan deposito sejumlah 1,6 M, itu depositonya atas nama Ibu. Oh, Ibu Nia. Ya, jadi Bunia yang bisa mencairkan itu semua untuk mengembalikan uang kami. Kata Bunia, aduh Bu Titin, saya nggak, mana ada uang sebanyak itu. Jangankan deposito, buat makan hari-harian aja di area pandemi ini, kaki buat kepala, kepala buat kaki Bu Titin, kata dia begitu. Iya Bu, saya paham. Saya jelaskan juga dengan Bunia itu bahwa total kerugian ya hampir segitulah yang tadi saya sampaikan. Kalau yang kami ini kan 9,7 M. Karena di luar kami masih ada Mas. Iya. Melapor juga? Mereka saya tidak tahu, karena saya juga tidak kenal gitu. Iya, Cuma iya. tahu aja gitu. Tidak pernah menginformasikan dia mau melapor sendiri gitu. Akhirnya uangnya? Nah, sampai saat ini akhirnya dia janjikan tanggal 7, besoknya saya datang, kan dijanjinya jam 7 malam. Saya sempat bilang, Bunia mau izin nanti kalau pada saat kembalian Bunia hadir ya, biar menyaksikan gitu kan. Tapi saya tadi kepotong sedikit, Bunia bilang Olivia tidak tinggal sama dia. Tapi saya minta Bu Olivia Bunia menghubungi Olivia, menjembatani kami supaya ini bisa terselesaikan dengan cara baik-baik dan kekeluargaan, tidak ada yang merasa dirugikan nantinya. Saya sampaikan ke kata Bunia, iya Bu Titin, nanti saya coba telepon Oi. Singkat cerita, saya datang ke rumah Olivia jam 7 malam dengan teman-teman kurang lebih 20 orang ya Pak Karno ya. Yang ada di sana rumahnya digembok, tapi di dalamnya di halaman depan tuh duduk 3 orang yang badan gede-gede dah, bisa di Badannya gede-gede itu apa nih ya? ya kayak bodyguard Oh, gitu. bodyguard. Tapi saya nggak tahu lah, pokoknya
Saya izin masuk, oh nggak bisa Bu, nggak bisa masuk. Saya diundang loh, saya bilang. Iya. Saya diundang dengan Olivia datang sini jam 7. Bahkan saya sudah sampaikan ke Ibu Nia kemarin bahwa saya mau hadir di sini. Oh tapi nggak bisa Bu, Ibu Nia dan keluarga tidak ada di rumah. Saya suruh menjaga dan tidak boleh ada orang yang masuk. Akhirnya tidak ketemu. Tidak ketemu. Dan uang sampai sekarang tidak cair. Tidak ada sama sekali. Oke, 9,7 M dari beberapa korban. Iya. Dari ibu aja tadi Hampir ada 4, sekian. 4, sekian. Oke, Pak. Sebelum ke Pak Ya. Bang Odi sebagai pengacara, Pak Karnu ini kenalnya melalui Ibu Agustin. Ibu Agustin informasi. Informasi. Apa yang membuat Pak Karnu yakin pertama kali, oke, saya percaya nih, saya kasih duit. Ya, karena pada saat itu saya langsung ditemukan oleh Olivia Iya. di PGC Cililitan. Di PGC. Betul. Oh, di PGC kenapa nggak di Sensi, Senayan City atau di Kelas Indonesia gitu ya? Iya. Ya, alasan dia kan karena dekat dengan BKN. Ya. Oke, PGC. Di situ Olivia, saya tanya apa betul nih Mbak Oli ada link untuk jalur CPNS. Nah, betul Pak, kamu seperti apa? Ya, begini, saya ini punya link di BKN, terutama para pejabat. Dan kedua, dia juga mengaku sebagai direktur batubara. Oh, sama berarti ya? Betul. Nah, terus seperti apa caranya? Katanya dengan Pak Kanu harus ini menyiapkan arsip-arsipnya itu seperti jasa KTP, KK dan sebagainya. Yang terakhir harus ada administrasi. Oh, administrasi bahasanya sama. Iya, admin. Berapa Bapak? 40 juta. Oh naik Bu? Beda-beda. 25 nih 40 ya? Ya, Terus Bapak kaget nggak? Bapak sempat dengar nggak sebelumnya kalau Ibu 25? ya, betul. Memang sebetulnya awalnya memang 25. Oh Ibu, Bapak nanya nih? Betul, karena Pak anak saya ijazahnya kan paket C. Hmm. Jadi yang 15 itu dibuat untuk Mengurus ke dinas. mengurus ke dinas. Oh Informasi. gitu, ya. Terus Bapak transfer apa cash? Ada yang transfer, ada yang cash. Transfer ke rekening siapa pertanyaan? Rekening Rafli. Rafli itu siapa Pak? Rafli itu pada saat itu masih pacarnya Oi. Tuh, pacar Oi. Betul. Berarti mantan pacar Oi dong sekarang? Oh itu udah nikah kan kalau nggak salah? Udah nikah kan? Sekarang Sama siapa nikahnya? Raffi. Oh Rafli, oh. Sekarang jadi suami. Oke, Rafli itu sekarang suaminya Oi, itu transfer ke Rafli. Betul. Loh berarti Rafli tahu dong? Tahu, Tahu soal ini? tahu, pastinya tahu karena kan saya transfer melalui rekening dia. Oi ngasih rekening atas nama Rafli. Bapak transfer ke rekening Rafli? Iya. Oke, Rafli itu, kerjanya di bidang apa sih? Dia pada saat itu masih kuliah. Kuliah? 2019 masih kuliah di Poltekip. Poltekip. Iya. Oke. Terus sekarang kerja? Ya sekarang jadi udah PNS? CPNS. Oh CPNS tuh. Jadi CPNS tuh gitu? Iya, kan memang kalau dari kedinasan begitu keluar nanti CPNS. Oke, sekarang jadi CPNS. Oke, sekarang tersangkanya Oi aja apa ada yang lain? Sementara Oi dan Dan teman-temannya. teman-temannya Oh, seperti ada 4 orang lagi, Eki, jadi ada 5. Rosita, Pak Sidik. Pernah ketemu orang-orang itu tadi? Pasti konfrontasi. Oh, pernah Pak. Sebelumnya? Sebelumnya pernah. Oh, dulu dia ikut meyakinkan juga? Kalau Pak Sidik meyakinkan karena dia ngaku-ngaku orang BKN. Oke, ternyata nggak ada yang orang BKN satupun. Nah, Siapa profil mereka? ya itu ternyata dia semua di kayak IO gitu ya. Oke, IO. Kreatif sekali IO nya. Nah, IO yang Iya. yang direkrut sama Rosita. Rosita, Nah, Rosita nih Rosita disuruh sama OI. brokernya nih. Ya, Oke. disuruh sama OI. Jadi kalau dalam kasus Benry, yang mana yang afiliator, mana yang broker? Si Oli brokernya mas. Iya. Oke, jadi orang-orang itu teman-temannya. Iya. Rafli nggak berarti kan? Tapi dimanfaatkan rekeningnya. Oh, aman jadi ya. Ya, saya kurang Ya, paham. harusnya nggak aman. Harusnya sih nggak aman. Oh, kenapa harusnya nggak aman? Coba, kalau dari kacamata hukum gimana? Bang Odi dan Mbak Mila. Jadi gini, saat di BAP di polisi itu si itu ngebentengin si Rafli. Ngebentengin itu gimana maksudnya? Yang jagain ya bahwa Rafli nggak tahu menahu. Iya. Rekening dipakai sama saya, kan gitu. Iya. Dia juga nggak tahu uang itu masuk rekening dia berapa. Semua Walaupun saya. namanya Rafli. Nah, Ya. Dari PPATK atau mungkin apa ya yang kayak jalur apa orang kan ada instansi yang berwenang tuh. ditelusurin ya. Telusuran Ya. arus atau aliran uang itu Ya. diteliti ya? Begini itu belum ya, karena begitu Oi bilang bahwa itu semua salah saya. Saya nggak lapor sama si Rafli. Jangan Rekening sampai itu pakai campur gitu kan. Kalau sebenarnya kan nggak masuk akal gitu ya.
Pasti si Rafli ketika dibuka rekening pasti ditanya sama pihak dibilang pihak bank dong. Ini rekening kamu jaga ya. Ini rekening baru apa rekening lamanya dia? Kurang paham. Lama. Punya Rafli yang lama kan gitu. Oh, rekening udah lama nih, Bang. Iya, dan jumlah kan bukan jumlah sejuta 2 juta, Bang. Itu kan jumlah miliaran gitu kan. Di dalam rekening itu. Masa iya sih Bang Kuya dapat uang 2 miliar, jamnya nggak tahu. Gitu Saya kan. nggak tahu, Pak. Oh gitu. Jarang dapat 2 miliar tiba-tiba gitu. Waduh. Iya. Karena aku udah kerja dulu. Iya. Oke, oh jadi begitu. Jadi Gitu, Bang. ke rekening Rafli. Iya. Kalau Ibu semua case apa ada transfer juga? Keluarga saya yang dari daerah ada yang transfer. Ke rekening siapa? Rapli itu ada rekening BCA dan BRI. Saya jelaskan kenapa ke rekening Rapli, karena pada saat awal saya tanya, "Oi, kenapa ke rekening Rapli, Bu? Saya kan ini punya usaha, dia punya juga perusahaan sembako." Nah, jadi dia bilang, "Kenapa ke rekening Rapli? Karena kalau ke rekening dia nanti tercampur dengan perusahaannya. Jadi susah dia mendeteknya. Jadi ya kita yakin aja lah seperti itu." Nah, dari proses pengadilan dan proses kepolisian, rekening si Rafli tadi diperiksa apa nggak? Belum dilakukan. Loh, kenapa belum dilakukan? Ya kan? Karena dari pihaknya OI itu kan dibilang bahwa si Rafli tidak menikmati apa-apa. Tapi kan rekeningnya ke Rafli. Ya, walaupun sebetulnya Farad sudah bilang kan, Farad bilang bahwa OI ngebeliin Rafli BMW. Nah, sebetulnya kena gitu loh. Paling pasal 55 bisa masuk. Gitu. Oke, jadi rekening itu tidak disentuh yang tempat transfer tadi. Enggak. Belum ada menyentuh uang. Harusnya gimana menurut Bang Odi? Harusnya bisa gitu kan. Cuma kembali kan soal Kan kayak kasus afiliator nih. ya Ada banyak afiliator yang tertangkap nih dari Binary Option. Kan dalam waktu hitungan hari rekeningnya udah dapet. Nah, bedanya Barang-barangnya, tas Hermesnya udah ada, mobilnya udah ada. Kenapa ini beda nih kira-kira? bedanya begini. Apa beda kasus? Bedanya begini, karena si OI bilang bahwa itu hanya rekening penampung. Begitu uang masuk ke Rafli, Dia ngambil semua. si OI langsung ngambil uangnya. Tapi kan penyidik orang yang pinter dong, nggak mungkin. Ya kalau emang begitu harus dibuktikan dong, bener nggak? Gitu kan. Artinya gini, bagaimana OI Masa percaya? Oke. Betul, Ma- bagaimana maksud- bisa gitu iya. ya si OI itu bisa ngambil uang dalam uang besar loh ya. Saya bukan ngomong Iya. ini bukan membela bapak, membela ibu Iya, juga ya. bener. Karena saya tetap adalah orang yang netral. Iya. Cuman saya akan menanyakan apa yang menurut saya tidak logik. Bener Bang. Benar, karena saya orangnya nggak mau munafik di belakang ngomongin orang nih. Kayak kalau saya juga nggak setuju sama omongan bapak, saya juga akan Iya. langsung potong nih. Bener. Tapi pertanyaan saya menarik nih. Iya. Penyidik, kepolisian atau apapun atau pengadilan kan sistem yang mereka kan pasti punya Iya. sistem, mereka sekolah Iya. gitu kan. Masa iya kalau misalnya ada orang nih, kita let's say nggak usah bicara kasus ini ya. Kasus si A gitu kan, si Amir gitu kan. Dia menipu orang. Iya kan? Menipu orang suruh transfer ke rekening si Nisa. Tapi Amir bilang Nisa nggak tahu apa-apa gitu kan. Iya, betul. Oke, mungkin Nisa nggak tahu apa-apa. Tapi masa rekeningnya Nisa nggak diotak-atik? Kalau saya jadi orang awam pun jadi kepolisian pasti yang diotak-atik adalah oke, rekening Nisa kita lihat nih aliran uangnya kemana nih. Iya. Oh emang nggak terbukti ya udah gitu kan. Iya. Tapi uang itu kan harus dikembalikan atau disita, Iya. gitu kan. Itu Ini kan- tidak disentuh. Enggak. Nanya nggak bapak? Kan bapak Udah Bang Odi kan ngomong, pengacaranya. Udah ngomong. Jadi OI bilang bahwa itu uang itu hanya numpang lewat. Udah lewat. Iya, numpang lewat Udah lewat, udah hilang. Iya. Begitu Oke. masuk ke rekening Rafli, Ambil langsung. hanya cuma misalkan jam atau hari, ya diambil sama si Pakai ATM. Oke. Pakai mobile banking. Tapi Ya. siapa tahu juga benar, siapa tahu Rafli nggak tahu apa-apa, Pak. Ya bisa juga benar ya, gitu kan. Iya. Tapi itu kan bentuk bagaimana si OI nggak mau kehilangan si Rafli. Oh, menurut Bapak gitu. Iya. Menurut Bang Odi gitu. Nah, Iya. sekarang waktu ketemu dengan Oi pernah nggak Rafli ikut? Pernah. Tapi ada di situ apa enggak? Jadi pernah. Oh itu pernah datang ke rumah saya diantar Rapli. Apa duduk di ruang tamu. Nah pas begitu ada seseorang yang mau bayar, Rapli memang naik ke atas dia sama teman-teman yang lain dia ngerokok apain gitu. Dengan teman-teman yang tadi Ibu sebut apa teman lain? Temennya Rapli itu kalau pergi selalu ada temennya yang taruna juga sama dia. Oke. Dan dia nggak mau bayar, pergi. Nah, dia cuma datang ke situ, dia ngeliat tahu, ya pasti tahu lah karena mau ada yang mau bayar. Ada duit nih gitu. Tapi dia pergi. Nah, tapi dia nggak. Tadi dia nggak mau ikut campur dong. Iya. Hah? Iya, dia nggak mau ikut campur. Berarti emang bisa jadi Rafli nggak bersalah. Ya bisa juga. Kalau saya sebagai orang Iya. yang berpikiran jernih ya, Iya. kan saya orangnya nggak suka curigaan, saya orangnya nggak pernah prasangka buruk sama orang. Mas. Iya nggak sih gue gitu? Iya. Amin. Iya. Sama saya seperti itu. Iya, Mas. iya, Tidak iya, ada iya, iya. berprasangka. Apalagi saya seorang guru merasa lempeng-lempeng baik gitu loh. Jadi Iya. kalau saya cuma bilang bahwa Iya. OI nggak mau kehilangan lakinya. Oh gitu ya, bagus dong kalau orang mencintai Iya. harus melindungi pasangannya gitu. Kan saya pun akan melakukan yang sama.
saya akan melindungi istri saya apapun yang terjadi gitu ya, Pak. Ya. Iya, oke, ini menarik sekali sih. Oke, sekarang kasusnya sudah bergulir, sudah ada tuntutan 3 tahun 6 bulan. Ya. Menurut Bang Odi, Itu sebenarnya mengecewakan, Mengecewakan. nggak puas gitu. Karena apa? Dengan analisis dari jaksa itu yang bilang bahwa BKN menyatakan bahwa ya, itu SK itu bodong, bukan peneliti Bukan produk BKN, BKN. maka sebetulnya sudah masuk tuh pembuktiannya, ya, pemasuk suratnya, ya, gitu kan. Dan orang-orang yang membuat SK bodong itu juga sedang diperiksa, ya, oleh pengadilan yang jadi terdakwa itu. udah diperiksa nih. Sudah. Berarti Betul. yang membuat dan menyuruh juga harus kena dong, Betul. Nah, logikanya ya. artinya bahwa dengan 3 pasal yang didakwakan, seharusnya hukuman itu dari 5 tahun. Seharusnya. Gitu, seharusnya. Apa kalau pemalsuan dokumen itu berapa? 7 tahun. Minimal, Ya. maksimal. Ya maksimal. Kalau penipuan, 4 tahun. penggelapan, 4 tahun. kalau pasal berlapis, Ya tiga-tiganya. itu. Kita ambil gampangnya lah ya. Iya. Di atas 5 tahun. Nah, karena itu kemudian hanya ada kesempatan bagi para korban itu meminta kepada hakim untuk membuat putusan yang sangat adil ya, berkeadilan. Kita minta. Maka kami besok akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam rangka besok ada apa nih? Kita ada pledoi Besok pledoinya OI. dari Oke. OI, gitu Ya, kan? pembelaan. Nah, kita akan sampaikan pada pengadilan bahwa tidak ada alasan maaf buat OI. Kenapa? Pertama apa? Satu, jumlah orang besar ya, banyak sekali. 220 orang. Ya. Jumlah uangnya 9,7 miliar. Iya. Sudah ada 5 orang meninggal dunia. 5 orang meninggal dunia. Dan sampai hari ini belum ada satu pun ya dari pihak keluarganya atau OI sendiri minta maaf sama korban. Ya bahkan emaknya aja sini ada hati nggak mau jadi saksi yang meringankan buat OI. Oh, gua pernah jadi saksi nggak tapi? Enggak, Pernah jadi saksi nggak? enggak Diundang pernah. tapi nggak mau, Dia nggak kan datang. Walaupun dia pengacara- bisa meringankan dong. Betul. Kan pengacara diminta tuh ya. Iya. Ya supaya dia hadir, tapi ini niatnya sebagai datang. emak nggak mau datang gitu kan. Kenapa menurut Bang kira-kira Bang Odi? Malu lah. Malu lah di mana muka gue. Karena aku kenal Mbak Nia Daniati itu sosok orang yang baik banget. Super baik. Dia pernah kesini, ini baik banget. Ngerti. Malah aku pengen kalau bisa ngobrol sama Mbak Nia Daniati, pengen ngobrol nih dari kantin. Kan Mbak Nia Daniati itu baik banget. Gitu Bang. Jadi kalau Maya nggak mau bantuin Bantuin dia anaknya gitu udah kan. gimana, udah tahu Jadi dia. apa yang bisa bikin OI bisa dikurangi hukumannya atau tuntutannya iya. kan tidak ada. Ya. Nggak ada yang meringankan buat OI. Menurut Bang Odi, kok sampai cuma 1 pasal dan cuma tuntutannya 3 tahun 6 bulan, walaupun itu mendekati pasal maksimal Iya. penipuan. Iya. Kenapa kira-kira? Apa emang cuma itu yang begini ya. Kan saya delik-delik bilang yang- kan itu kompromi gitu kan. Kompromi Hmm. artinya bahwa jaksa itu sebetulnya bisa ya kenain 3 pasal. Iya. Ya, tapi kemudian mungkin ada pertimbangan lain lah, kita nggak pernah tahu kan gitu ya. Iya. Itu kan wilayahnya jaksa kan gitu. Namun kemudian tentu aja kita punya harapan pada hakim sebagai benteng penjaga terakhir keadilan. Oke. Gitu. Karena itu besok kami akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita bicara di luar kasus ini. Iya. Saya mau bicara sama Bang Odi Ya. sebagai pengacara, Iya. sebagai ahli hukum, sebagai lawyer, sebagai penegak hukum. Pakai hati nurani Bang Odi. Ya. Jawab dengan jujur. Menurut Bang Odi, kenapa di negara tercinta ini, Indonesia ini, banyak kasus yang sama, tapi tuntutannya berbeda dan pasalnya berbeda? Nah, Jawab jujur, Bang. baik ya. Jangan jawaban diplomatis, Bang. Ya, baik. Itu kembali lagi ya, bahwa memang sistem hukumnya udah baik, tapi penerapannya tidak baik. Penerapannya apa-apanya? Iya, bisa jadi. Kenapa penerapannya tidak baik? Karena memang kembali lagi ya kepada hati nurani. Kalau memang dia sebagai penegak hukum, entah polisi, entah jaksa, entah hakim, bahkan min advokat ya, itu pakai nurani, maka hukum itu kan berlaku adil. Sampai saya bilang kemarin kan bahwa kita boleh aja belain klien, tapi tolong pakai nurani. Oke. Jangan dong gitu ya. Ketika Anda bilang OI sudah memberikan uang kepada para korban, ya itu kan bohong. Ya ini korban ini belum pernah Oke. dibalikin. Emang ada pernyataan OI sudah mengembalikan uang? Siapa yang ngomong? Hampir di semua media tuh. Semua. Hampir di semua media menginformasikan bahwa kami dari tim kuasa hukum OI kami sudah membayar semua kerugian korban. Karena kalau perdata, Pak, misalnya ada masalah uang, piutang atau penitipan uang, saat kita sudah membayar uang itu sedikit saja, itu akan jadi perdata dan kita bisa ngulur-ngulur waktu beberapa tahun. Kan ini cicil, Pak. Iya, bisa. Jadi makanya pelajaran buat semua, kalian jangan terjebak sama utang piutang dan perjanjian penitipan uang
Karena kalau saat orang yang bersangkutan tidak bisa mengembalikan ke kita, misalnya dia minjem 100 juta, akhirnya dia cuma bayar kita 1 juta, dia udah enak. Kan gue udah nyicil nih, hanya di perdata, ya kan Pak? Iya. Jadi hati-hati, ya. Oke, Gitu. dah. Sebutin lagi Om, apa ya Apa lagi? Jadi ya itu kemarin pernyataannya Ya. itu bahwa beliau dari tim kuasa hukum Olivia itu Hmm. udah mengembalikan, padahal 1.000 perak pun belum ada pengembalian. Kenapa berani ngomong begitu? Itulah makanya ini tuh rincu sebenarnya mereka paham apa enggak. Dulu memang pernah ada pengembalian ya, tapi di luar pelapor ini yang 225 itu yang tadi disampaikan Bu Titin itu ada total yang ikut kita itu 225 orang. Nah, yang tidak ikut itu yang dikembalikan di awal yang karena kelamaan dikembalikan itu Oh. 1,6 tadi itu nggak ikut lapor kita, itu pun sebelum ini Kasus terjadi. Oke, jadi yang udah dikembalikan nggak ikut lapor. Nggak Enggak. ikut lah, udah selesai. Ada nggak indikasi kita nggak bicara yang ini, Heeh. kita bicara kasus lain. Mm. Misalnya ada orang yang punya kasus yang sama, korbannya ada 15 nih, ini korban penipuan lain nih. Yang 3 tiba-tiba nggak jadi ikut lapor karena dijanjikan gue mau bayar lo, mungkin nggak? Ini kasus lain nih, ada indikasi seperti itu? Sudah ada. Jadi gini, Iya. ada beberapa dari Iya. korban Iya. itu kan pada awalnya mau ikut gabung sama kita Iya. buat laporan. Tiba-tiba dia mencabut ya, nggak jadi Bu Titin, Nggak ikut Bu Agustin nggak jadi. Karena Dijanjikan. dijanjikan dan udah dikembalikan belum itu? Belum. Oh jadi janji palsu, PHP dong cuy, PHP lagi iya kan? aja, gitu. PHP. Makanya kemarin tuh kita sakit hati banget gitu loh, oh HP. Nah kebetulan juga kemarin itu kuasa hukumnya OI juga menghubungi salah satu klien kita, salah satu korban. Beliau ingin mengembalikan uang, itu nilai yang paling kecil mau dibalikin, 15 juta aja gitu kan. Sedangkan yang 9,7 nggak dilirik nih, gitu kan, mau dikembalikan tapi langsung menghubungi si korban, tidak iya, tahu lewat kuasa kami. hukum. Harusnya kan tahu ya, yang pegang itu kita. Pulau nuwun dulu ke kita, terus ibu kita nggak akan minta apa-apa kok, gitu loh. Berkali-kali disebutkan nanti daripada uangnya langsung dipotong sama kuasa hukum kamu, Mas Uya, demi Allah lillahi ta'ala. Iya. Sampai detik ini kami Nggak ada. bantuin korban sekian banyak ini nggak ada 1.000. Wah, Nggak ada. saya nggak pernah minta Saya uang bersaksi. satu Oh, iya? rupiah. Nggak ada. Iya. Bu, bensin bu 1 liter. Nggak Ini pro bono gimana nih? Ya, Oke, jelasin, mungkin ada orang awam yang nggak ngerti pro bono Pak ya? ya. Iya. Bagaimana? Jadi kita ini sekarang ini khusus untuk ngebantu tim kuasa hukum, ngebantu Iya. korban ini benar-benar tidak meminta Iya. sedikit Iya. pun. Jadi kami pure murni ngebantu korban karena kita tahu korban Iya. ini butuh bantuan dan mereka tidak punya uang memang untuk ngebayar lawyer, Mas. Luar biasa. Jangankan untuk bayar lawyer, Iya. mau makan aja BA saya. Mbak Mila buat besoknya nggak ada beras. Iya. Yang dilacak, Mbak Mila gimana saya mau datang ke Jakarta Mbak, saya makan aja nggak bisa, nggak punya uang, difotoin Mas bankingnya, ini Mbak saldo saya 15.000, gimana saya nyampe ke Jakarta? Saya ngomong, Beh, kita satu tim patungan ya Beh, Buat? ongkos Mas. Tuh kayak gitu Mas, berkali-kali tuh hampir semua keluarnya sama, jangankan buat yang aneh-aneh, makan aja nggak bisa. Oke. Gitu loh, sampai kemarin telepon lagi Mbak Mila, saya minta tolong Mbak kalau ada lowongan supir ya Mbak. Aduh ya Allah, jadi gimana ya, kita tuh mau pengen ngebantu lebih tapi nggak bisa, baru ini yang bisa kita kasih gitu loh. Iya, Makanya saya sakit banget ketika kuasa hukumnya Iya, hati-hati iya, nanti iya. uangnya dipotong sama kuasa hukum. Iya, iya. Ya Allah ya Robi, nggak ada kita tega sampai sedemikian Iya, iya. rupa gitu loh. Jadi ini benar-benar pro bono Pak ya? Oh bono. Pro bono adalah yaitu jadi pekerjaan untuk Pembelaan pembelaan hukum tapi tanpa Bayaran. kena biaya, itu namanya pro bono ya. Oke, jadi ini luar biasa sekali, ini benar-benar ceritanya. Ini ada sisi lain dari para korban ya. Iya. Saya tertarik dengan tadi pernyataan Bapak ada 5 orang meninggal. Gimana cerita ini Pak maksudnya? Yang tahu persis Iya. itu adalah Bu Agustin ya. Iya. Itu yang kemudian membuat kami perlu menyampaikan kepada hakim besok Iya. ya bahwa ini cuma bukan perkara duit doang, Iya. ada nyawa yang hilang gitu Iya. loh. Itu yang menjadi perhatian buat hakim gitu loh. Kita nggak minta apapun lah Iya. gitu ya. Kalau emang uang itu nggak bisa balik gitu ya, kita akan tempuh jalan perdata ya. Tetapi ini juga menyangkut hilangnya nyawa gitu. Dan waktu Owi diberitahu oleh Bu Agustin bahwa wali kelasnya meninggal dunia. Oh tunggu, wali kelasnya. Jadi beda lagi. Ini ibu guru olahraga. Iya.
ada lagi wali kelas. Iya, yang meninggal. Ini juga Korban. kasus yang sama. Iya. Gimana ceritanya ini? Jadi gini, tahu ya, yang gurunya OI itu bukan hanya saya yang ikut. Iya. Ada sekitar 7 orang. 7 orang yang ikut. Kurang lebih 7 orang. Guru SMA-nya. Iya. Karena Termasuk percaya sama wali kelasnya. masuk wali kelasnya. Dan kebetulan wali kelasnya itu meninggal. Pada saat saya dikonfrontasi 19 November di ruang Kanit 1 Polda Metro Jaya, saya sudah sampaikan. Ya, karena pada saat saya datang sana, Pak kan belum datang. Tiba-tiba dia datang langsung lari, langsung meluk saya, langsung nangis-nangis, nggak ngomong apa-apa. Itu awal pertama saya ketemu. Dan saya sampaikan, ya Allah, oh kamu tega banget seperti ini sama ibu. Saya bilang gitu kan. Nah, saya sampaikan hari ini 7 hari meninggalnya wali kelas kamu. Kamu ingat kan saya sebutkan nama dia AM inisialnya. Kamu ingat itu wali kelas kamu. Kamu tahu kan dia 2 orang anaknya ikut CPNS ini. Saya bilang, yang nggak ada kejelasan. Memang sekali lagi usia, umur semua ditahan yang Maha Kuasa. Tapi kan ada sebab musabab. Iya. Salah satu. Nah, beliau stres. Iya. Karena apa? Kepikiran anaknya ini jadi setahun hampir Iya, 2 tahun iya. lontang-lantung Iya, iya. nggak jelas. Iya. Jadi bawaannya nggak mau tidur, kalau disuruh Iya, suka iya, marah, jadi emosi, temperamen Iya, dan iya. sebagainya. Akhirnya sebagai seorang ayah Iya, prihatin iya, dengan iya. itu, gitu kan? Iya, iya, Akhirnya iya. sampai terakhir dia menghembuskan napasnya yang terakhir, yaitu ya karena stres dengan situasi kondisi seperti itu. Mas Ria, itu adalah saya sampaikan ke Olivia dan didengar Iya. oleh kuasa hukumnya Olivia. Iya. Dan saya sampaikan, bukan hanya itu, Oi. Ada, kamu ingat salah satu, saya sebut namanya, iniannya SM. Saya sebutkan nama dia. Ingat kan kamu nganterin dia loh. Waktu dia yang kamu bilang mau lapor diri di daerah sekitar Monas. Bapaknya kan ikut nganterin dia, 3 kali bolak-balik nganterin dia. Ya, akhirnya bapaknya sering, kok ini nasib anak saya seperti ini. Udah dalam seminggu datang, besok suruh datang lagi, dijanjikan suruh, oh besok sudah dapat seragam katanya. Ternyata jom. Akhirnya kepikiran bapaknya meninggal juga. Berapa orang yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal ada 5. Selain meninggal ada nggak efek-efek lain? Ada. Sampai Keponakan saya. Sekarang kerjanya tiap hari cuma nangis. Oke. Depresi? Ya stres. Stres. Bisa. Ya stres gitu karena apa? Dia sudah mengajar 10 tahun. Walaupun itu honor KKI ya. Kemudian dia sudah menerima uang sertifikasi tiap bulannya karena sertifikat pendidikan itu punya. Nah, pada saat OI menjanjikan ya di bulan April 2021 mereka sudah terima gaji, di bulan Maret orang yang semua yang sudah bekerja disuruh resign. Hah? Suruh resign, itu yang menyakitkan kita semua. Jadi dibilangnya udah jadi PNS, Jadi semuanya Jadi suruh resign. sebulan Maret itu wajib semua sudah resign. Jadi orang-orang itu udah percaya bahwa saya udah jadi PNS, Iya. udah pakai seragam. Karena kan udah dapat SK. Iya. Rekening udah jadi. Rekening udah ada. Oke. Pokoknya Dan pada saat itu apa yang membuat orang nggak curiga bahwa kok gue nggak ngantor-ngantor nih gitu? belum. Jadi kan gini, dia pada Iya. saat itu kan dibilangin ntar April. Iya. Nah, begitu dia habis lapor diri, 1 minggu berikutnya dia udah langsung bekerja. Nah, gitu. Jadi bulan Maret mereka suruh resign semua, yang kerja dimanapun suruh resign. Apa alasannya? Alasannya karena kalau sudah bulan April kamu udah terima gaji, Maret dianggap kamu udah hitungannya sudah masuk bekerja. Gitu. Karena Suruh resign. yes, itu yang menyakitkan Mas Uya. Terus pada resign nggak? Ya resign semua karena udah Iya. mereka ya kan ada Yang nyuruh resign siapa? oh iya, ada rekening kalau yang Ibu DKI. tunjukin ya Bu ya, di SK itu kan jelas ya nama siapa, golongan Iya. apa, kerja di mana, Udah jelas gitu. kapan mulai bekerja, tunjukin Bu. Tadi kan saya Oke. Itu Tadi yang membuat- surat dari BKP tadi itu, BKN, BKN sorry, surat dari BKN tadi itu nama itu dicatat semua dong berarti? Ada nama iya. Bima ini pun itu dicatut berarti? Iya, semua pencatutan. Dipalsukan? Dipalsukan. Tunjukin Bu yang Jadi aja kan Bu, di sini yang mana? kan di sini kan. Nah, unit kerja ada yang masing ini dia nanti setelah dia dapat nota dinas, nih ada nota dinasnya nih Mas. Nota dinas nih. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Makassar, di Makassar. Ada di mana Nah, ditempatkannya? dia ntar lapor diri ke sini gitu loh. Upahnya tunjukin. Upahnya mana? Upahnya berapa? Upahnya. Gajinya berapa sih PNS ya? Nah, ini. 2 2 juta. ini yang kalau CPNS dari lulus CPNS lulus calon pegawai negeri jadi masih 80%. 2 juta. Nah, Kalau jadi lulusan PNS berapa? SMA. Kalau lulusan SMA Iya. nih, ya kurang lebih ya kalau 80%-nya segini ya kurang lebih 2,5 juta ya kalau yang golongan
golongan 2. Ah. Nah, 2A, 2B. Serius Bu, PNS cuma segitu gajinya? Saya PNS golongan saya 3B, saya Iya, sarjana. ibu 4 tahun. 4 juta, 4 juta udah 18, apa? Saya dari mulai honor saya dulu 16 tahun, sisanya saya PNS, saya diangkat PNS tahun 2008. Dari 2008 ke sini kurang lebih 14 tahun. Gaji saya 4 juta, Mas. Tapi kenapa banyak orang berbondong-bondong tetap pengen jadi PNS? Ada tunjangannya. Ada Oh, tunjangannya. Ada tunjangan satu. Gaji boleh kecil. Udah gitu, Iya. udah gitu kan kalau Iya. nanti kita sakit apa Iya. gitu kan. Kalau di swasta kan kita begitu tidak produktif, Iya. ya udah lu goodbye Iya. gitu kan. Itulah ada jaminan hari Iya, tua iya, lah. iya. Kalau karyawan saya ini udah pada 600 tahun kerja sama saya. Iya, iya, iya. Memang fosil, Iya, fosil. iya, iya. Fosil. Tunjangannya makan nasi sepuasnya di sini. Oke, tapi ngomong-ngomong soal tadi ini ada artikel nih ya. Reaksi pengacara Olivia Natania soal kabar 6 korban penipuan meninggal mungkin sudah ajalnya. Itu pernyataan siapa? Dari Bu Susan. Susan ya. Bu Susan adalah Kuasa Pengacara peneliti. bilang apa tuh? Ya itu kalau saya baca ya bahwa Iya. ya itu memang udah saatnya dia mati kan gitu. Iya, iya, iya. Bahasanya kan Iya. gitu kan. Iya. Tentu aja soal kematian memang rahasia Allah. Iya, pasti Kan emang, iya betul, Tapi betul. itu ada sebabnya Bang ya. Iya. Ya, gitu kan. Hmm. Gitu Oke. nggak mungkin lah gitu ya orang itu bisa langsung mati kan nggak ada. Iya, iya. Tapi kalau misalkan karena depresi, Iya, mungkin anaknya iya, yang nggak iya. terima sebagai PNS walaupun Pemicunya udah ada. karena baik korban ini udah selamatan, Bang. Ada yang Ada yang sampai selamatan. Nah, Ceritanya gimana? Karena kan orang desa ya. Mas, Iya, ya, Hore Mas, jadi ya. PNS, Kita apa orang bikin apa dia? desa, kalau di desa itu Iya. ayo kumpulin keluarga, Aduh. semuanya selamatan, Aduh. potong kambing, potong apa, udah ngumpulin bayang. Malu dong. Udah seperti itu, udah syukuran, tiba-tiba zong, nggak berani keluar rumah, Mas. Sampai sekarang? Sampai depresi. Dan itu tuh jadi bahan bulian yang luar biasa di desa. Iya, Dan dicela-cela pasti kan? kalau di desa itu kalau orang ngomong tuh udah kayaknya sampai meninggal berasa. Beda kalau kayak kita mau bodo amat, mau sebelah mau ngapain Iya, gitu iya. kan. Di desa udah jadi sekabupaten tuh jadi omongan. Jadi omongan. "Oh, sini, ini." Efeknya sampai segitu pasti ya? Luar biasa, Luar biasa. makanya orang-orang ini pada ngomong kan Oke. saya depresinya luar biasa karena mereka tinggalnya tuh rata-rata di desa. Selama ini kan para korban CPNS kan yang membuat laporan Iya. itu kan paling hanya 1, 2, Iya. atau 10 orang kan gitu ya. Makanya ketika ada korban yang berjumlah 225 orang, ya 5 orang itu, ya ini adalah CPNS bodong terbesar sejak reformasi Bang Uya. Sejak ini adalah kasus CPNS bodong terbesar Sejak reformasi. sejak masa reformasi. Ya, gitu kan. Jadi luar biasa. Berarti menurut Bapak, kira-kira cuman sampai tersangka ini aja apa ada dalangnya? Kalau dari pemeriksaan di kepolisian, otaknya masih OI. Bisa dapat ide dari mana? Karena dia bikin tim, Iya. gitu ya. Timnya ada yang bagian audiensi. Jadi gini, mungkin bisa cerita di Bu Agus ini ya, bahwa para korban itu sebelum mendapatkan SK pengangkatan, mereka diminta datang ke gedung Bidakara. Bahasanya dites lah, Wawancara. Oh ada tuh? Ada. Ke gedung Bidakaranya persis? Iya, iya. gitu. Ke gedung masuk? Masuk. Berarti gedung Bidakara itu disewa dong? Disewa. Iya. Niat dong? Iya, iya. Kan saya bilang Bang, Oh, ini oke. adalah Terstruktur banget. terstruktur gitu loh. Nah, para korban kemudian biasalah kayak wawancara gitu kan ya, jadi pegawai bla bla bla. Saya kemudian tanyain gitu kan, kamu Luar biasa. kamu Tanyain apa? punya kalian apa? Misalkan Bang Uya nih. Sulap gitu. Sulap. Hipnotis orang. Oke. Coba kayak gimana nih? Iya. Gitu. Di Departemen Pertanian deh gitu Iya, ya. gitu aja coba Bang Uya bikin Iya. cara Iya. melawak Oke, atau oh iya iya. orang gitu kan. Ada audisinya tuh. Gitu. Siapa yang ngetes, Pak? Ya itu. Orang-orang yang lain semua. Itu ada semua jadi tersangka semua. Iya. Oke. Jadi luar biasa. Bahkan Aduh. kemudian ketika ada pelantikan, Iya. itu mereka canggih ya. Kan ada ya pakai Zoom. Kemudian kan Pelantikan nih Iya. jadi Iya. CPNS nih. Kemudian pesertanya dibatasin hanya 100. Ikut anak ibu ikut nih. Ya, masuk. Ponakan-ponakan ibu ikut. Kebetulan anak saya, ponakan saya yang di rumah bisa masuk karena Zoom. Zoom. Bapak juga anaknya pelantikan tuh, dilantik nih. Zoom, ada apa tuh? Pakai baju korpri. Baju korpri, oke berdiri. Depan laptop. Ah, bangke. Depan laptop. Terus langsung tiba-tiba Pak Anies mengasih sambutan. Tuh ada tuh. Ya. Di ya. Zoom-nya Jadi ada, gini, Pak. kalau kita teman korban ya. Iya. Pertama ada diawali dengan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya Oke. dulu. Kan? Kemudian ada suara, Iya. tapi nggak ada orangnya, sambutan, Iya. kan gitu. Kemudian ditampilkanlah Anies Baswedan sedang memberikan sambutan.
Itu ada di Zoom itu? Ada. Hah? Ada. Pak Anies beneran itu? Iya. Ya, dia boleh ngambil dari. Ada mukanya tapi? Ada mukanya, ada Oke. ngomongannya, ada suaranya. Apa bahasa ngomong tentang apa pidatonya? Ya apa Selamat selamat ya datang. sudah terima agar gitu loh gitu kan, jadi kerja dengan Sudah sebaik-baiknya. Oh berarti Itu ngambil video. Ngambil video dari Google. Ya. berarti sampai Pak Anies pun dicatut namanya. Dicatut, heboh makanya. Waduh, sakti yang, berat ini orang. dan yang lebih Ya. canggihnya adalah peserta itu apa sih bahasanya dibisukan tuh. Di mute, jadi nggak bisa ngomong. Ya, jadi dia nggak bisa komentar. Itu durasi selama kurang lebih sekitar 10 menitan. Oke. Wah, disaksikan oleh anggota keluarga pas ini kan, pelantikan Iya. kan. Baju korpi, suruh. Gitu. Udah dijauh-jauh, pokoknya baju korpi, pakai sepatu, pakai topi, terus udah cerita kayak orang mau dilantik Iya, beneran iya. masih ya, bener-bener. Waduh. Jadi memang sudah direncanakan, jago gitu loh, jago. Bang Uya gimana? Pinter sih ini, pinter ini. Pinter. Saya juga bingung, pinter banget ya. Gitu. Jadi mungkin saya cerita dari Iya, awal. iya. Pertama kita datang ke rumah dia, Hmm. bikin MOU, cerain berkas. Habis itu kita suruh menunggu nanti dapat undangan pengambilan SK. Nah, logonya ini, logo BKN. Nah, memang pada saat awal pertama dapat undangan itu mengambilnya di BKD, kalau DKI kan, meyakinkan. Nah, setelah itu dia rubah, pas mau hari-hari pengambilan dia rubah dengan alasan BKD masih lockdown ditutup. Dipindahkanlah ke Bidakara. Nah, begitu kita masuk datang ke Bidakara, di situ udah ada running tag. Penerimaan CPNS jalur prestasi. Oh, ada tulisannya tuh. Di running tag itu mau naik itu kan ada tangga tuh. Ada eskalator. Ada di depannya. Ada TV-nya gitu di situ. Oh, DP-nya. Dikasih Berarti tahu. Bidakara juga dikibulin dong? Ya iya. Ruang ini. Masa gitu. Bidakara juga nggak Nggak tahu. maksudnya ini lagi nih, kan yang penyewanya kalau CPNS pasti harus dari pemerintah dong? Iya. Nggak ngerti, saya juga datang Bidakara Iya. gimana. Oke, terus? Ya udah itu kan meyakinkan banget. Iya. Wah bener nih, begitu masuk ke gedung mau naik eskalator udah ada penerimaan SK CPNS prestasi ruang Sadewa misalnya gitu kan. Nah, kan kita udah yakin banget, pede banget ya. Datang masuk sana, udah ke sana, terus begitu masuk kita suruh bawa hasil rapid antigen. Undangan harus dibawa lagi, diserahkan. Masuk ke ruangan. Nah, kalau dari ruangan saya nggak tahu. Karena kita kan pengantin nggak boleh. Nah, itu anaknya. Nah, menurut informasi anak saya di dalam itu dites. Jadi ada meja, Beberapa mereka meja. duduk nih ya sekitar buat 25 orang kayak bangku sekolah gitu ya Mas ya. Iya. Nah, di depannya ada bangku untuk penguji, ada meja, 4 meja. Satu meja diduduki oleh 2 orang. Itu tugasnya masing-masing. Menurut informasi yang satu ngecek berkas dulu, ngecek berkas, habis itu dites. Contohnya kayak keponakan saya. Dites apa? Nah, tanya kamu kaliannya apa? Kebetulan waktu itu dia mantan atlet pencaksilat. Suruh silat. Suruh silat. Waduh, jadi mainan ya terus, oke. Kayak kita yakin Jadi banget. bercandaan ya kayak. Kita jadi meyakinkan sekali. Coba Silat. prestasi kamu apa gini segala macam ya. Oh ya. Terus kamu nanti kalau kamu mau kerja kamu harus gimana? Gini. Kayaknya sungguh-sungguh Oke. banget dah. Tunjukin keahlian silat, ditempatinnya di mana waktu itu? Dia waktu itu di Pemprov DKI pokoknya. Di bidang apa nggak ada? Oh enggak, dia Nggak ada hubungannya sama silat berarti? enggak ada, cuman ini karena prestasinya itu. Oh, oke, prestasinya silat. Ada yang nyanyi juga. Ada. Oh, ada yang apa lagi sih? Ada yang ngaji. Ngaji. Anak Bapak disuruh apa, Pak? Ngaji. Ngaji terus apa lagi? Udah lupa saya. Satu-satu doang sih cuma Satu-satu sekali. sih. Oh, oke, ngaji, Udah, silat, setelah nyanyi. itu Oke. baru ke meja berikutnya katanya pemberian SK. SK, di oke. situ dicek, oh nama kamu benar gini. Udah, habis itu pulang. Oke, ada berapa orang di ruangan itu? Sekali satu itu ada sekitar 25-an. 25 orang? Enggak, yang pihak mereka? Pihak mereka saya jumlahnya mungkin sekitar 11 sampai 12 kali. Artinya 12-12-nya sekarang harus Ya, periksa dong? Mungkin berarti kan itu penyidik ya. Iya. Kita nggak paham. Gitu. Nah, kita nggak tahu Karena tuh. gini, Iya. mereka itu semuanya pakai baju batik, jadi kita nggak tahu namanya siapa. Iya, Karena tapi nggak ada berarti name kan tag. minimal harus bisa ngambil Ya udah. keterangan dari Iya. para tersangka lain untuk orang lain itu siapa, ya kan? Karena itu kan juga rangkaian mereka juga. Ya kan akhirnya udah Jadi tersangka. jadi tersangka udah 4 orang. Jadi itu semua settingan. Iya, Iya. semua sih. Tuh kan gue bilangin. Iya kan? Settingan yang kayak begini lo nggak ributin. Giliran gue lo kata-katain settingan. Iya kan? Udah gelar settingan tuh bukan di gue lagi guys. Ini settingan yang merugikan orang. Kalau gue kan nggak ngerugin siapa-siapa cuy. Iya kan? Masih banyak ternyata. Di dunia hiburan tuh
Di seluruh dunia juga yang disetting di mana-mana banyak ya, Pak. Seluruh dunia itu. Tapi nggak ngerugiin orang yang begini nih, Pak ya. Benar Bang Uya. Yang justru malah harus diwaspadai ya. Oke, Pak. Harapan Bapak apa, Pak? Ya, harapan saya Ya. dengan adanya dihukum tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan, bulan. ya kita pengen maksimal ya, pengen Iya. lebih paling tidak di atas 5 lah. Iya. Nah, dan kita masih berharap Iya. uang kita yang masuk dia untuk dikembalikan karena memang di bawahnya sangat menderita sekali. Iya. Jadi terutama sudah dirampas uangnya, terus pekerjaannya juga dirampas. Itu mereka juga boleh ngutang Bang ya. Iya. Orang susah semua. Orang susah. Orang susah semua. Jadi korban-korbannya bukan orang Nggak ada. bukan orang mampu nih. Semua korbannya orang susah. Rata-rata orang-orang susah semua. Oke. Jadi rata-rata yang terkena itu adalah justru orang-orang yang Susah. susah. Yang orang pengen merubah nasibnya. Betul sekali. Pengen orang tua yang pengen merubah nasib anaknya, Iya. keluarganya lewat Iya. anaknya. Betul Iya, sekali. supaya anaknya bisa Jadi PNS. jadi PNS. Karena ya bagi orang desa gitu kan Hmm. orang Jadi ada PNS adalah untuk kebanggaan. PNS itu udah yang best of the best-nya lah gitu. Iya. Waduh. Mudah-mudahan ini kasus ini bisa jadi pembelajaran buat semua. Dalam arti kata gini, pelajaran sama, hampir sama kasus Apriator yang kita bahas kemarin. Tidak ada jalan singkat menuju kesuksesan. Suksesan. Tidak ada yang instan untuk menjadi sukses. Iya. Tidak ada yang mudah. Karena kalau semua bisa dimudahkan, semua orang ya pasti udah melakukan hal yang sama. Jadi ini mudah-mudahan tayangan ini bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Dan intinya juga mudah-mudahan cepat berakhir. Tapi Sesuai dengan kalau ini ada tuntutan hukuman, sudah ada vonis, uang mungkin balik apa nggak? Bisa ya. Jadi Caranya adalah gini ya, kami sudah menyiapkan gugatan perdata. perdata. Ya, jadi setelah ini diputus, kami gugatan perdata dengan tergugatnya. Yang pertama ada Owi, Iya. yang kedua adalah Rafli, suaminya. Loh, suaminya kan sekarang nggak ada jadi tersangka. Benar, tapi uang ke dia kan Oke. begitu. Iya, iya. Ya Oh, iya, kan? oke. Ya, itu dua tergugatnya dan dua tergugatnya adalah Nia Deniati. Wah. Dua Nia Deniati nggak? turut Iya. terduga. Turun. Terduga. Kenapa kan Nia Deniati nggak ikut campur? Ya, tapi dia kan mengetahui. Nah, gitu. Oke, 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 Ya, oke. artinya oke. supaya lengkapnya gugatannya kita masukin. Jadi akan ada harta yang bisa disita. Ya, Mudah-mudahan. ya, jadi artinya bahwa supaya emaknya tahu ya bahwa ini kan sudah memberikan banyak orang. Iya. Dan jangan dong berpikir bahwa ketika badannya sudah dihukum, tanggung jawab duitnya Selesai. selesai. Tapi ya, kan banyak udah. yang kejadian gitu juga, Pak. Enggak, Bang. Oke, yakin ya? Yakin. Kalau sampai ternyata ini cuma ada tuntutan vonis hukuman penjara doang, Ya. tidak ada harta yang disita, apa yang akan dilakukan Bang Odi? Tentu saja ya, dengan misalnya kita gugat, Iya. kemudian ada putusan hukum misalnya menghukum Olivia dan kawan-kawan mengembalikan uang para korban, Iya. ya kita tinggal nyari asetnya aja. Iya. Gitu. Karena buat kita kebenaran itu mesti kita kejar. Oke. Keadilan mesti kita dapat. Mudah-mudahan yang terbaik buat semua. Amin, ya Allah. Salam buat anak dan keponakan-keponakan Amin, juga. amin, mohon. Sukses terus untuk kalian berdua juga. Teruskan juga membela orang-orang yang lemah mungkin dalam kena kasus hukum tapi tanpa biaya sedikit sepeser pun. Ya. Betul Ya, ini luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan banyak pelajaran dari sini. Terima kasih banyak dan saya tidak pernah ada niatan untuk menyudutkan siapapun. Saya juga tidak membela kalian. Saya tidak membela OI. Saya hanya orang yang ingin mendengar kasus ini karena sudah beredar banyak isu-isu yang berkembang di artikel-artikel tadi perlu saya luruskan. Ya. Ya, silakan kalian menilai sendiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.